Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah pengantar digital. Kali ini kita akan bahas tentang aljabar boolean. Bagaimana aljabar boolean itu? Ayo kita sama-sama mulai. Aljabar boolean merupakan rumusan matematika yang memiliki dasar dua macam nilai logika, yaitu 0 dan 1. Atau bisa dikatakan nilai logika itu adalah benar atau salah. Dalam aljabar boolean berlaku teori-teori logika dan hukum-hukum logika. Kita akan mulai membahas mengenai teori-teori logika dan hukum-hukum logika dari aljabar boolean. Yang pertama, kita bahas mengenai teori logika. Teori logika dalam aljabar boolean itu ada 9 teori, ya, ada 9 teori. Ya, yang pertama adalah atau teori 1, A ditambah 0 sama dengan A. Kedua, A dikali 0 sama dengan 0. Ketiga, A ditambah 1 sama dengan 1. Keempat, A dikali 1 sama dengan A. 4 teori ini bisa dikatakan sebagai teori operasi 0 dan 1. Ya, kenapa dikatakan seperti itu? Misalkan pada teori 1, ya, teori yang nomor 1. Ya. Kita di sini sudah mempunyai nilai 0, berarti kita anggap A ini adalah 1. Berarti di sini, saya tuliskan di sini, berarti A-nya kita anggap sama dengan 1. Sehingga 1 ditambah 0 sama dengan 1. 1 ini adalah nilai A. Itu yang dimaksud dengan operasi 0 dan 1. Atau misalkan hal yang sama berlaku juga untuk teori yang nomor 3, yaitu jika A tambah 1 sama dengan 1, jika sudah ada nilai 1, berarti A-nya adalah 0. Berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. Itulah teori operasi 0 dan 1. Kemudian, teori kelima adalah A ditambah A sama dengan A. Dan teori keenam adalah A dikali A sama dengan A. Ini yang dimaksud dengan teori idempoten, ya. Teori idempoten, ya. Karena baik ditambah maupun dikalikan, jika nilai A dan A atau yang nilainya itu adalah sama, maka hasilnya itu adalah A juga. A ditambah A sama dengan A, kemudian A dikali A juga akan sama dengan A. Kemudian ada teori ketujuh, ya, yaitu A tambah A aksen ini akan menjadi 1. A ditambah not A sama dengan 1. Kemudian yang ke-8, A dikali not A sama dengan 0. Nah, ini disebut dengan teori komplement. Ya, ini bisa dikatakan sebagai teori komplement. Misalnya, pada saat A, misalnya pada teori ketujuh, ya, kita tulis di sini saja. Untuk teori ketujuh, pada saat A-nya 1, pada saat A-nya 1, kemudian berarti plusnya itu adalah 0, berarti nilainya adalah 1. Ya. A ditambah A aksen sama dengan 1. Kemudian A dikali A aksen itu sama dengan 0. Kemudian teori yang ke-9 ada namanya teori inversi. Atau bisa dikatakan ini sebagai tambahan saja, teori inversi, yaitu not A, 2 kali not A, ya, notnya ada 2, itu akan sama dengan A. Di sini kita bisa katakan A pada saat diberi notasi not A, berarti dia akan jadi not A. Kemudian not A, ya, akan diberi notasi lagi not, berarti akan jadi A, sehingga itu disebut sebagai teori inversi. Oke, jadi
itu ada 9 teori logika yang berlaku dalam suatu aljabar boolean atau dalam penyelesaian suatu rangkaian logika. Untuk contohnya nanti setelah kita membahas hukum dari logika, hukum logika dari aljabar boolean. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai hukum-hukum logika, ya. Kita akan bahas hukum logika pada aljabar boolean, ya. Kita bahas tentang hukum logika. Ada beberapa hukum yang akan kita bahas. Tadi salah satunya bisa dikatakan sebagai hukum idempoten atau teori idempoten, yaitu A ditambah A sama dengan A, atau A dikali A sama dengan A. Ini adalah hukum idempoten, ya, idempoten, ya, atau teori idempoten sudah saya sampaikan tadi. Kemudian hukum logika berikutnya ada namanya hukum komutatif. Hukum komutatif. Hukum komutatif itu adalah A ditambah B sama dengan B tambah A, atau A dikali B, hukum yang kedua sama dengan B dikali A. Jadi hukum komutatif pertama itu adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian hukum komutatif kedua itu adalah A dikali B sama dengan B dikali A. Kemudian kita juga mengenal yang namanya hukum asosiatif, ya. Hukum asosiatif. Hukum asosiatif itu yaitu A tambah B tambah C itu sama dengan A ditambah, kita berikan tanda kurung, B tambah C. Atau bisa juga B ditambah tanda kurung A ditambah C. Atau bisa juga sama dengan C tambah A tambah B diberikan kurung. Ini adalah hukum asosiatif pertama. Begitupun hukum asosiatif yang kedua, yaitu A dikali B dikali C. Ini sama saja dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Atau sama dengan B dikali A dalam kurung, ya, A dikali C. Atau bisa juga C dalam kurung A dikali B. Itu teori atau hukum asosiatif yang kedua. Ya. Kemudian juga ada hukum yang lainnya. Hukum berikutnya yaitu hukum distributif. Hukum ketiga, ya, hukum ketiga itu ada kita kenal namanya, atau hukum keempat kita kenal namanya hukum distributif. Hukum distributif itu adalah, ya, A dalam kurung B tambah C, berarti ini kita akan mendistribusikan A dikali B jadi AB ditambah dengan A dikali C, ya, ditambah dengan A kali C dengan operator plus, ya, AB ditambah AC. Jadi ini adalah hukum distributif yang pertama. Kemudian hukum distributif yang kedua adalah A ditambah B, kemudian A ditambah C itu sama dengan A ditambah B kali C. Ini hukum yang kedua, ya. Kita bisa membuktikan. Bagaimana membuktikannya? Buktikan, ya. Nanti kita akan bahas sebagai di contoh soal. Kita selesaikan dulu mengenai hukum-hukum logika, ya. Ingat, kita akan mencoba membuktikan hukum distributif yang kedua. Kemudian kita juga mengenal yang namanya hukum absorptif, ya, absorptif, ya. Hukum absorptif yaitu A ditambah AB itu sama dengan A. Ini hukum absorptif pertama. Yang kedua, A ditambah A aksen B sama dengan A ditambah
B. Ini adalah hukum absorptif kedua. Kemudian A dikali not A ditambah B akan sama dengan A dot B. Ya, ini adalah hukum absorptif ketiga. Kemudian kita juga mengenal atau akan membahas mengenai teori Van de Morgan atau hukum Van de Morgan. Teori Van de Morgan. Oke. Teori Van de Morgan itu ada dua, yaitu A tambah B atau not A ditambah B itu akan sama dengan, kita akan untuk mengetahuinya atau untuk menyelesaikannya, teori Van de Morgan, not A ditambah B berarti operatornya ini akan berubah menjadi dot, ya, berarti akan menjadi not A dot not B. Ini adalah teori Van de Morgan 1. Kemudian jika not A dot B, ya, not A dot B, not ini akan berubah, dot ini akan berubah menjadi plus dengan masing-masing variabel A, not A ditambah not B. Oke, seperti itu. Inilah teori Van de Morgan. Oke, teori Van de Morgan yaitu not dalam kurung A ditambah B itu akan sama dengan not A dot not B atau A aksen dot B aksen. Ingat, jika plus untuk operatornya, maka dia akan berkebalikan menjadi dot pada saat untuk hasilnya A aksen dot B aksen. Begitupun sebaliknya. Itulah teori Van de Morgan. Kemudian kita kembali coba dengan beberapa contoh. Contoh pertama, kita akan mencoba tentang teori Van de Morgan, ya, tentang teori Van de Morgan. Misalnya contoh pertama. Oke, kita akan mencoba beberapa contoh untuk menyelesaikan teori Van de Morgan. Di sini kita punya A dot B ditambah C, ya, A dot B tambah C, ya, akan sama dengan, kita lihat ini akan berlaku teori Van de Morgan yang kedua, yaitu A dot B not, ya, not A dot B sama dengan not A plus not B. Ya, berarti dia akan menjadi not A plus not, ini kita anggap sebagai B saja, yang B tambah C, berarti dia akan menjadi not A plus B plus C not, ya, not A plus not B plus C. Di sini juga akan kita bisa selesaikan lagi. Ini akan menjadi not A, karena ini adalah teori Van de Morgan yang pertama. Dia akan menjadi operator plus, dia akan menjadi dot. Berarti not B dot not C. Ya, jadi kita harus hati-hati menyelesaikannya. Di sini kita pertanyaannya atau soal pertama ini adalah not, ya, untuk A dot dalam kurung B tambah C, ya, Van de Morgan yang kedua. Kemudian bisa dipahami, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa kita lihat dot pada soal ini, dia operator dot akan menjadi plus dengan masing-masing variabel A kemudian variabel B plus C itu dinotkan, not A plus not B plus C dalam kurung, ya. Kemudian yang B plus C juga berlaku hukum Van de Morgan, not B plus C, berlaku hukum Van de Morgan yang pertama, yang akan menjadi not A ditambah ini operator plus, dia akan menjadi dot, berarti akan menjadi not B dot not C. Oke, seperti itu untuk soal yang pertama. Nah, misalnya
kita tambahkan dengan soal yang kedua. Not A dot B dot C. Ya, ini Van de Morgan, berarti berlaku Van de Morgan yang kedua juga. Berarti akan menjadi operator dot akan menjadi plus. Not A plus not B dot C. Ya, seperti ini. Nah, di sini juga akan berlaku teori Van de Morgan yang kedua. Ya, di sini kita turunkan dulu not A plus not BC akan menjadi not B plus not C. Dalam teori Van de Morgan kita harus hati-hati untuk mendefinisikan apakah menggunakan teori 1 ataupun teori 2. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti sampai di sini ya. Sampai teori Van de Morgan mudah-mudahan dimengerti. Oke, sesuai dengan janji saya tadi, kita akan mencoba untuk menyelesaikan atau membuktikan hukum. Kita lihat hukum yang mana yang akan kita buktikan, yaitu hukum absolut distributif yang kedua. Oke, kita coba buktikan hukum distributif yang kedua. Nah, kita coba buktikan hukum distributif yang kedua. Hukum distributif kedua menyatakan bahwa A tambah B ya dalam kurung, kemudian dikali dalam kurung A ditambah C sama dengan A tambah BC. Kita bisa membuktikan hukum distributif kedua ini dengan dua cara. Cara pertama adalah menggunakan hukum dan teori logika. Cara kedua adalah dengan menggunakan tabel kebenaran. Kita akan mencoba menggunakan hukum dan teori logika. Oke, kita coba. Kita distribusikan ya. A dikali A, kemudian A dikali C menjadi AA tambah AC tambah B dikali A, AB, kemudian ditambah B dikali C, BC. Ini sama dengan A plus BC. Kita ingat teori logika, yaitu A dikali A ini akan sama dengan A. Ya. Teori idempoten. A tambah AC tambah AB tambah BC sama dengan A plus BC. Kita selesaikan A tambah AC, ini akan menjadi A dalam kurung 1 tambah C. Ya, ini sama saja dengan A tambah AC tambah AB tambah BC dengan A ditambah BC. 1 tambah C itu ada di dalam teori operasi 0 dan 1. 1 tambah C adalah 1, berarti A dikali 1 akan sama dengan A tambah AB tambah BC. Ini sama dengan A tambah BC. Oke, ini juga bisa kita selesaikan. Sama seperti di atas, A dikali 1 tambah B tambah BC sama dengan A tambah BC. Sehingga ini 1 tambah B adalah 1, A dikali 1 adalah A, berarti A tambah BC sama dengan A tambah BC. Terbukti. Ini sudah bisa kita buktikan menggunakan teori dan hukum logika dari aljabar Boolean. Cara kedua, kita bisa membuktikannya dengan menggunakan tabel kebenaran. Kita coba dengan menggunakan tabel kebenaran, berarti ada 3 input, yaitu A, B, dan C, yang artinya ada 2 pangkat 3 atau 8 kemungkinan variasi A, B, dan C. Itu kita coba A, berarti akan menilai 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Dan B akan menilai 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Dan C adalah 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Kemudian kita coba A plus B. Di sini
bagi nilai pertama A plus B, ya. A ditambah B ini berarti menggunakan gerbang N. Gerbang N akan bernilai, maaf, ini adalah menggunakan gerbang OR. Gerbang OR akan menilai 0 jika semua masukannya adalah 0. Berarti kita lihat saja A dan B ini mana 0 dan 0, berarti nilainya adalah 0. 0 dan 0 nilainya adalah 0. Berarti selain itu, selain 0 dan 0, berarti nilainya adalah 1. 1, 1, 1, 1, 1, dan 1. Kemudian A plus C ini juga menggunakan gerbang OR. OR itu adalah nilainya akan bernilai 0 outputnya jika masukannya semuanya adalah 0. Kita lihat A dan C, berarti di sini nilainya adalah 0, di sini 1, kemudian di sini ada 0, 1, 1, 1 dan 1 akan menjadi 1, kemudian 1, 0 menjadi 1, 1, 1 menjadi 1. Ya. Berarti sekarang berikutnya adalah kita gunakan gerbang N. A tambah B, A tambah C. Ya. A tambah B, A tambah C. Kita lihat yang ini. Ya. Gerbang N akan bernilai 1 jika semua masukannya 1. Sekarang kita lihat mana yang bernilai 1. Ya, di sini yaitu 1, 1, 1, 1, 1. Yang lainnya bernilai 0, 0, 0. Seperti itu. Itu baru kita menemukan tabel kebenaran dari A tambah B dikali A tambah C. Kemudian untuk A tambah BC, kita cari dulu kombinasi BC. BC ini menggunakan gerbang N, sekali lagi gerbang N atau bernilai 1 jika semua masukannya adalah 1. Kita lihat posisi mana yang bernilai 1. Ya, masukannya yaitu di baris keempat, yaitu berarti ini adalah 1, kemudian juga ada di baris ke-8, 1. Berarti yang lainnya akan bernilai 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, sekarang kita kombinasikan A tambah BC. Ya, A tambah BC berarti menggunakan gerbang OR. Gerbang OR akan bernilai 0 keluarannya jika semua masukannya adalah 0. A plus BC, berarti kita lihat A dan BC. Ya, di sini ini akan nilainya 0, 0 dengan 0, A-nya 0, BC-nya 0, A-nya 0, BC-nya 0, hasilnya 0, A-nya 0, BC-nya adalah 0, nilainya 0, A-nya 0, BC-nya 1, berarti nilainya 1, karena ada salah satunya bernilai 1. Oke. Jadi kita bisa lihat antara kombinasi A tambah B dikali A tambah C mempunyai nilai tabel kebenaran sama dengan A tambah BC. Jadi dengan tabel kebenaran juga terbukti bahwa hukum distributif A tambah B dikali A tambah C itu sama dengan A tambah BC. Selain itu misalnya dari penyederhanaan A tambah B A tambah C ini kita bisa membuat rangkaian digital menggunakan gerbang OR dan gerbang N. Yang pertama untuk inputan B dan BC ya kita gunakan gerbang N ya, gerbang N A ini B dan C. Kemudian untuk keluaran dari gerbang BC ini masuk ke gerbang OR ya, gerbang OR untuk A. Berarti ini akan sama dengan A plus BC. Ya, itu gerbang untuk rangkaian A plus BC. Akan rangkaian logikanya atau rangkaian digitalnya ini akan seperti ini menggunakan gerbang N dan OR. Oke. Mengerti mengenai pembuktian dari hukum distributif yang kedua? Mudah-mudahan dimengerti ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk memberikan contoh
soal yang berbeda. Misalnya, kita diminta untuk contoh yang pertama, sederhanakan yaitu pernyataan F sama dengan A, B aksen ditambah B, ya, kemudian A tambah B aksen. Ini Van de Morgan, ya. Kita diminta untuk menyederhanakan. Jadi kita selesaikan dulu. F ini akan sama dengan, ya, kita tulis ulang, A not B ditambah B ini akan sama dikali not A tambah B. Van de Morgan not A tambah B. Oke, kita jabarkan A not B tambah B. Kemudian untuk Van de Morgan, karena plus di sini, berarti teori Van de Morgan menyatakan dia akan menjadi dot, berarti akan menjadi not A dot not B atau not A dikali not B. Sekarang kita distribusikan A B aksen atau A not B dikali not A not B. Berarti A not aksen B aksen A aksen B aksen ditambah ini, ya, B not A not B. Oke, sekarang kita ingat teori dari teori logika, ya, supaya tidak membingungkan. Kita jadikan yang sama, ya, A dengan not A, B not B dengan not B, plus A not A not A not B B. Ya, kita lihat, kita ingat untuk teori apa namanya, teori logika, bahwa A dikali not A itu sama dengan 0. Ya, ini teori komplement. Itu berarti ini akan menjadi 0. Not B dikali not B akan menjadi not B, ya, tambah not A, B dikali B not B atau B kali B aksen itu akan menjadi 0, ya, 0. Berarti nilai dari penyederhanaan ini adalah 0. Oke. A not B ditambah B, kemudian dikali not A tambah B, penyederhanaannya adalah 0. Itu contoh yang pertama untuk penggunaan untuk menyederhanakan suatu fungsi logika menggunakan teori dan hukum logika. Kemudian contoh berikutnya, kita akan mencoba contoh kedua. Kita anggap saja untuk contoh kedua, bahwa sederhanakan pernyataan F sama dengan A tambah B aksen tambah C aksen, ya, dikali A tambah B aksen C. Ya, ini yang kita minta disederhanakan. Kita tulis lagi, F sama dengan A ditambah B aksen ditambah C aksen dikali A ditambah B aksen C. Ya, saya memang sering biasa mengatakan bahwa ini tanda ini saya katakan sebagai aksen saja, menunjukkan bahwa itu not, ya. A ditambah B aksen ditambah C aksen dikali A ditambah B aksen C. Sekarang kita coba distribusikan, ya. Kita uraikan. A dikali A adalah AA plus A dikali B aksen C menjadi A B aksen C. Kemudian ditambah B aksen A kali A B aksen ditambah B aksen kali B aksen C, B aksen C ditambah, kemudian yang ini, ya, A C aksen ditambah B aksen C aksen. Ini C aksen dikali B aksen C, berarti akan menjadi B aksen C aksen. Oke. Teorinya
A dikali A adalah A. Ini teori konten. Tambah A B aksen C ditambah A B aksen tambah B aksen dikali B aksen adalah B aksen C ditambah A C aksen ditambah C dikali C aksen ini adalah 0. Berarti ini adalah tambah 0 karena B aksen dikali 0 akan menjadi 0. Ya. Kita coba selesaikan A dengan AB aksen. Ya. Berarti dengan cara A dikali 1 ditambah B aksen. Ya. Ini akan sama dengan A tambah AB aksen. Sama ya. Ditambah A B aksen C ditambah B aksen C ditambah A C aksen. Oke. Berikutnya. Ini A dikali 1 tambah B aksen dikarenakan 1 tambah B aksen ini adalah 1, berarti A dikali 1 sama dengan A ditambah A B aksen C ditambah B aksen C ditambah A C aksen. Kemudian yang mana yang bisa kita selesaikan, kita sederhanakan berikutnya, yaitu A dengan AC aksen, ya, yang sama-sama ada variabel A. Berarti A dikali sama seperti tadi di atas 1 ditambah C aksen tambah A B aksen C tambah B aksen C. Oke. Sekarang kita lihat A dikali 1 tambah C aksen itu adalah 1. Ya, 1 plus C aksen itu adalah 1. Berarti A dikali 1 sama dengan A tambah A B aksen C ditambah B aksen C. Dari sini kita juga bisa melihat mana yang akan kita sederhanakan berikutnya, yaitu kita lihat ada yang sama-sama B aksen C, ya, B aksen C dan B aksen C, sehingga kita bisa selesaikan A tambah B aksen C dikali 1 tambah A, atau A ditambah 1 boleh, ya. B aksen C ini kan kali 1 B aksen C ditambah A B aksen C. Jadi 1 ditambah A adalah 1, berarti akan sama dengan A, ya, akan sama dengan A plus B aksen C. Oke. A tambah B aksen C, berarti ini adalah bentuk sederhana dari persamaan F sama dengan A tambah B aksen tambah C aksen dikali A tambah B aksen C. Atau kalau dari sini, ya, kita juga bisa menggunakan cara kedua. Ini cara kedua dari langkah yang nomor berapa ini, ya? A tambah A B aksen C tambah B aksen C, karena ya saya tulis lagi di sini, ya. Saya tulis di sini A tambah A B aksen C tambah B aksen C. Di sini sama-sama ada A, ya. Berarti kita bisa gunakan A di luar, ya. Kita uraikan A dikali 1 tambah B aksen C tambah B aksen C. Kita ingat 1 ditambah B aksen C itu adalah nilainya akan tetap menjadi 1, ya. Berarti A dikali 1 tambah B aksen C, sehingga ini akan menjadi A tambah B aksen C. Sama saja. Jadi menggunakan dari sini sampai ke bawah atau menggunakan cara kedua, ya, yang sudah saya jabarkan. Oke. Saya rasa sudah cukup contohnya. Ada beberapa contoh tadi. Yang contoh pertama itu adalah menggunakan teori Van der Morgan. Ada 2 contoh. Kemudian juga kita juga sudah membuktikan hukum distributif kedua, A tambah B dikali A tambah C sama dengan A ditambah BC. Sudah kita buktikan bagaimana penggunaan teori dan hukum logika. Kemudian kita juga sudah mencoba untuk melakukan menyederhanakan 2 fungsi atau 2 persamaan, yaitu F sama dengan A B aksen tambah B dikali A tambah B B aksen, atau menggunakan teori Van der Morgan, ya. Kemudian yang kedua F sama dengan A tambah B aksen tambah C aksen dikali A tambah B aksen C, ya. Jadi itulah yang namanya aljabar boolean. Kita menemukan rumusan matematika yang memiliki 2 unsur, yaitu benar salah atau 1 0. Ya, di sini kita namakan dengan variabel A dan B, atau
A dan A aksen ya, ada A aksen, B dan B aksen dan seterusnya. Ada A dan not A, ada B dan not B. 0 1 1 0. Oke. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami. Tetap belajar dan sampai jumpa lagi di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.